Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Starlani Natasha dengan NPM 240010030. Di sini saya akan melakukan pembacaan pada X-ray dan juga interpretasinya. Nah, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu identifikasi dari pasien, yang dimana nama, jenis kelamin, dan juga nomor rekam medisnya, dan juga kita lihat tanggal pembuatan dari fotonya, dan juga kita lakukan identifikasi pada bagian toraksnya, yaitu apakah ini sebelah kanan dan juga sebelah kiri, dan kita lihat juga pada pengambilan pada foto toraksnya apakah pada bagian postero anterior atau antero posterior. Kemudian setelah itu kita akan lakukan penilaian pada kualitas fotonya. Yang pertama pada penetrasi atau kontrasnya, kita lihat apakah pada pengambilan fotonya bagus, tidak terlalu hitam dan juga tidak terlalu putih. Dan kita lihat juga pada vertebra thoracalis-nya, yaitu pada torakal ke-1 sampai ke-4 itu terlihat atau tidak, dan juga kita lihat pada intervertebral discusnya apakah terlihat samar-samar atau tidak. Jika terdapat maka hasilnya ini baik. Kemudian kita lihat juga pada bagian rotasinya atau posisi simetrisnya, yaitu dengan melihat pada ujung medial klavikula kanan dan juga kiri, dan kita tarik garis pada bagian vertebralnya dan kita bandingkan apakah sama atau tidak jaraknya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah pada pasien ini dia ini melakukannya dengan inspirasi maksimal dengan kosto. Kita lihat pada bagian apex dari diafragmanya. Jika pada foto ini kita lihat pada kosto anteriornya terlebih dahulu, pada apex diafragmanya ini dia terletak di antara kosta ke-5 dan juga ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setelah itu kita lakukan pada kosto posteriornya, yaitu pada di antara kosto ke-9 dan juga ke-10 pada apex diafragmanya. Pada pasien ini hasilnya bagus, dia inspirasi maksimal. Kemudian kita lihat juga magnifikasi untuk menilai apakah terdapat pembesaran jantung atau tidak, yaitu terutama pada foto toraks yang bagian AP atau anteroposterior, yang dimana pembesaran jantungnya ini magnifikasi dikarenakan jauh dari film. Dan untuk pemeriksaan toraksnya ini dia lebih bagus atau akurat pada posisi PA, dan juga kurang signifikan pada usia anak kurang dari 4 tahun. Kemudian kita nilai juga pada angulasinya, yaitu pada posisi pasiennya ini berdiri saat posisi pengambilan foto PA, yaitu dengan kita lihat klavikulanya, yaitu tidak berada di bawah dari kosto ke-1. Pada pasien ini dia normal, diambilnya dengan keadaan yang baik. Kemudian kita lakukan diagnosisnya, yaitu pada bagian kita lihat trakeanya apakah terdapat di tengah atau terdapat deviasi. Kemudian kita tentukan pada posisi jantung pada toraks, posisinya bagus ya di tengah dan sedikit condong ke kiri. Kemudian kita lakukan posisi bagian pada siluet jantung, yang di sini terlihat dengan jelas ya, ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ada ventricle kanan dan juga ventricle kirinya. Kemudian setelah itu kita tentukan besar jantung menggunakan CTR atau cardiothoracic ratio, yaitu dengan mengambil garis imaginer pada bagian sejajar dengan tulang toraks, dan kita ukur pada bagian kanan jantung bagian terluasnya dan juga bagian kiri jantung bagian terluasnya yang ditandai huruf A dan juga huruf B. Kemudian setelah itu kita ukur lagi pada bagian tulang dada, tulang toraks yang paling luas, yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri, yang ditandai dengan huruf C dan juga D. Kemudian A dan juga B ini akan ditambah dan dibagi dengan luas dari tulang toraksnya, yaitu C dan juga D. Yang dimana normal CTR itu pada dewasa dengan pengambilan foto PA itu kurang dari 50. Kalau misalkan pada pengambilan foto AP itu kurang dari 55%. Kemudian juga kalau misalkan untuk anak-anak itu pada posisi AP pada neonatus kurang dari 1 bulan itu dia kurang dari 60%, dan juga bayi 1 sampai 1 tahun itu kurang dari 55%, dan juga anak lebih dari 1 tahun dia kurang dari 50%. Kemudian kita tentukan juga sudut atau sinus
costalis dan juga cardiophreniculus, yang dimana di sini terlihat ya sudut sinusnya yang berisi udara yang ditandai dengan warna hitam. Kemudian ini ada cardiophreniculusnya. Kemudian setelah itu kita nilai diafragma kanan dan juga kiri, yang dimana diafragma kanan itu biasanya lebih tinggi dari diafragma kiri, yang dimana normal perbedaannya itu kurang dari 2,5 cm, yang dimana di sini normal. Kemudian kita lihat juga pada pendataran diafragmanya dengan kita ambil garis imajiner pada bagian torakal, kan kemudian kita ukur dari sudut cardiophreniculus dan juga costophrenicusnya. Kemudian setelah itu kita ambil lagi kita ukur lagi pada bagian apex dari diafragmanya, dan kita akan tandai dengan huruf A, dan jarak antara A dan juga B kita akan hitung, dan jika lebih dari 2,5 cm maka terdapat pendataran pada diafragmanya. Kemudian kita akan mengamati lapangan apex dari paru, yaitu dari apex dari ICS kedua ke tengah 2 sampai 4 dan juga ICS ke 6, yaitu basis paru. Dan kita lihat warna lusennya yang berisi dengan udara, dan juga pada bagian opak atau warna putih yang ditunjukkan yaitu ada bronkofesikularnya yang normal. Kemudian kita identifikasi juga hilumnya, yaitu adalah tempat keluarnya pembuluh darah dan juga bronkus pada toraks, yang mana hasilnya normal. Yang dimana pada bagian hilum kanan itu biasanya lebih tinggi daripada hilum kiri. Kemudian kita amati juga densitas dari tulang kostanya, apakah bagus dan juga apakah terdapat fraktur atau tidak. Kemudian kita lihat juga densitas dari tulang skapulanya, yang dimana hasilnya bagus dan juga tidak terdapat fraktur, dan juga tulang klavikulanya juga bagus, tidak ada fraktur. Kemudian kita identifikasi juga jaringan lunak di sekitar tulang toraks seperti jaringan lunak payudaranya, yang dimana ditunjukkan pada bagian opaknya, dimana hasilnya di sini normal. Kemudian baik, alhamdulillah ya, kita akan simpulkan. Jadi pada pasien ini dia ini normal, trakeanya berada pada posisi yang baik, yaitu pada bagian tengah. Kemudian kor dari hilumnya ini juga tidak membesar, dan juga sinus diafragmanya kanan dan juga kirinya itu tidak terdapat pendataran, dan pada pulmonya hilusnya ini normal dan juga tidak terdapat infiltrat yang berlebihan. Jadi pada pasien ini normal, tidak dapat kelainan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.